Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adel Katarino Bajuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya kalau Bayo Ardi untuk mata kuliah Antropologi Kesenian untuk minggu terakhir bulan Mei ini. Dan untuk minggu lalu kita tidak sempat untuk bertemu di Google Meet. Dan kali ini saya pun juga akan memberikan mengenai yang seharusnya kemarin minggu lalu kita diskusikan dalam Google Meet. Dan kita sempat, dan saya berencana akan menjelaskan ataupun kita akan mendiskusikan dan membahas segala macam kesenian ataupun seni dalam berbagai macam jenisnya dalam kajian antropologi ini. Nah, salah satu sebuah tema besarnya sebetulnya adalah seni sebagai representasi identitas dan juga multikultur, karena ketika seni ini merupakan selain identitas etnis tertentu, namun demikian seni tersebut juga milik dari sebuah bangsa. Dalam arti di sini bangsa Indonesia, dalam arti yang artinya bangsa Indonesia itu bisa dari etnis mana saja. Tapi ketika itu akan akhirnya menjadi identitas sebuah negara atau sebuah bangsa, itu menjadi bagian atau menjadi sesuatu yang memang dimiliki oleh semuanya, dimiliki oleh semua bangsa Indonesia, entah itu etnisnya apa. Namun demikian itu merupakan salah satu milik dari seluruh bangsa Indonesia dan juga menjadi identitas bersama juga. Dan di sini aspek multikultur, ketika kita mengetahui, kita menyukai atau kita dapat memainkan kesenian dari berbagai macam etnis, kita memahaminya, bahkan kita ikut memilikinya, kita akan menjadi sebuah pribadi yang multikultur, atau kalau dalam ideologinya plural, kita penganut pluralisme dalam masyarakat yang memang plural. Kebetulan dalam minggu-minggu ini, kemarin kalau tidak salah sekitar hari Kamis, di hari Kamis, kebetulan saya dapat informasi mengenai webinar dan saya coba ikuti webinar tersebut. Dan webinar tersebut judulnya adalah webinarnya adalah transformasi seni musik masyarakat adat pertanian dari tradisi kemudian menjadi sebuah atraksi. Jadi dari sebuah tradisi atau bisa jadi beberapa diantaranya adalah ritual, kemudian dalam dan kemudian akhirnya bertransformasi menjadi seni pertunjukan. Ya, ini beberapa diantaranya memang sempat kita bahas di pertemuan antropologi kesenian yang sebelum mid semester kemarin, bahwa bisa jadi kita yang mengamati atau yang menyaksikan sebuah tarian, sebuah nyanyian, atau mendengarkan sebuah nyanyian atau pertunjukan atau semacam teatrikal begitu, kita melihatnya itu sebagai sebuah pertunjukan seni atau sesuatu yang kita lihat sebagai seni. Namun demikian bagi para pelakunya mungkin belum tentu, tapi itu merupakan sebuah ritual, sebuah kegiatan adat, atau bahkan mungkin proses ibadah seperti itu. Nah, di sini menariknya, nanti silahkan tonton sendiri, linknya nanti akan saya sebutkan di deskripsi, dan saya tidak akan memotong-motong dari video yang lain karena masalah copywriter, tapi silahkan untuk ditonton. Itu saya ada link YouTube-nya di sana, dan jika Anda ingin menyaksikan secara detail tentang seni tersebut dan apa yang dibicarakan dalam webinar tersebut, itu bisa Anda saksikan secara langsung. Dan
saya ingin saya berharap dan menganjurkan untuk Anda menonton dulu sebelum nanti kita akhirnya diskusikan di hari Selasa nanti. Dan Insya Allah saya bisa kita bisa ketemu di Google Meet sehingga bisa beberapa hal yang memang seharusnya kita diskusikan pada hari Selasa kemarin bisa kita diskusikan di hari di hari Selasa nanti. Oke, sebetulnya keseniannya itu adalah sebuah seni pertunjukan, dan itu sebetulnya bagi masyarakat di sana seni karinding ini, mereka mengatakan di sana dalam webinar tersebut menghadirkan tetua adat yang ada di salah satu etnis di Jawa Barat. Di sana ini merupakan sebuah pertunjukan sebuah ritual sebetulnya. Ada beberapa yang diantaranya untuk menyambut tamu, dan isi dari hal tersebut adalah memainkan alat musik seperti angklung, kentongan, dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Lalu kemudian ada nyanyian tertentu yang berkaitan dengan dengan proses pertanian. Nah, di sana banyak sekali pesan-pesan atau nasihat atau pengetahuan mengenai kearifan lokal, mengenai tanah, mengenai mengenai pertanian dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap alam. Dan di situ merupakan sebuah ritual yang memang digunakan sebagai alat bantu pengingat atau mnemonic device, atau semacam supaya bagaimana adat tersebut lestari. Lalu kemudian di sana juga kita bisa lihat itu sebagai sebuah representasi. Jadi ada sesuatu yang ditampilkan untuk menunjukkan sesuatu, dan representasi tadi identitas etnis tertentu, dan kemudian ketika itu dipertunjukkan menjadi sebuah hal yang menjadi bagian dari kekayaan multikultur kita yang juga dapat kita miliki. Nah, ini apakah nanti sebuah representasi seperti apa, lalu kemudian apakah itu sebuah identitas yang bagaimana? Karena berikutnya seni tersebut akhirnya transformasi menjadi seni pertunjukan. Nah, di sini pengertian representasi tersebut, ketika kita melihat segala macam fenomena, di sini kaitannya dari beberapa aspek kemarin yang memang merupakan sebuah teks dalam berbagai representasi. Jadi di sini kita melihat sebuah fenomena itu sebagaimana teks. Jadi ada representasi, penyajian yang memuat makna yang mencerminkan referensinya. Jadi ini kita kita melihat secara tanda penanda, coding and coding, atau juga fenomena simbolik. Nanti tergantung konsep yang Anda. Dan di sini segala macam teks atau fenomena tersebut itu merupakan sebuah produk yang memang dirancang oleh manusia atau diproduksi oleh manusia, dan kemudian apapun yang dihasilkan itu dapat dibaca, dalam tanda petik dapat diinterpretasikan, memiliki makna yang jauh lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan segala sesuatu yang nampak tersebut. Kemudian ketika di sini ritual adat di sini adalah suatu produk budaya di sini yang mencerminkan ada sesuatu yang diacu, ada referensi pengetahuan dari masyarakat tertentu di wilayah tertentu, mengandung makna yang itu bisa dibaca sebagai kearifan lokal, dibaca menjadi sebagai pesan-pesan untuk kembali bagaimana supaya alam tetap lestari. Dan ritual adat ini juga representasi dari budaya etnis tertentu, identitas, dan itu masih dapat kita interpretasikan lebih lanjut dan kita kaji dalam berbagai sisi dan berbagai aspek. Kemudian di sini ritual adat sebagai identitas mungkin agak berulang, ciri khas budaya tertentu
memiliki interteks terhadap berbagai pengalaman kolektif. Interteks di sini dimaksud adalah bahwa ketika kita melihat sesuatu fenomena itu mengingatkan atau berhubungan dengan fenomena lain. Seperti misalnya kalau ini dalam contohnya yang agak jauh, ketika kita melihat sebuah film atau sebuah sebuah tayangan, sebuah skin gitu, dari bagian dari skenario yang ditampilkan ada sebuah malam, rumah besar di atas tebing atau semacam puri gitu, langsung kita mengingatkan itu semua merupakan representasi atau sesuatu yang langsung kita memancing rasain kemampuan interteks kita untuk menghubungkan bahwa itu mengenai rumah hantu, rumah vampir, rumah Dracula dan lain sebagainya. Dan di sini sebetulnya memang terkumpul pengalaman kolektif. Kalau kita misalnya melihat semacam pohon pisang, lalu kemudian mau melihat pohon beringin, lalu melihat semak-semak dan lain-lain, kuburan, pasti yang terbayangkan adalah sesuatu yang horor. Dan itu pengalaman kolektif, dan ya pengalaman, baik itu pengalaman langsung maupun pengalaman imajinatif ataupun pengalaman tidak langsung. Dan di sini maaf itu salah ketik, ritual menunjukkan adanya konstruksi yang memang terlihat. Jadi konstruksi kan ada di dalam kepala, sebuah konstruksi, dan ketika itu diungkapkan dalam sebuah gerak, dapat terindra, dapat terlihat, dapat ditampilkan performance atau dapat dipertunjukkan, dan itu semua dapat digunakan sebagai sebagai sesuatu yang dilakukan bersama, pengalaman bersama orang-orang yang terlibat dalam ritual tersebut. Ini sebagai identitas. Bagi siapa saja yang bergabung dengan ritual itu merupakan bagian dari atau memiliki identitas yang sama dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian sebagai identitas. Nah, sampai dengan identitas. Kemarin kita sempat membahas, dan rencana akan saya bahas satu persatu, tapi ternyata akhirnya saya menemukan bahwa representasi dan identitas di sini itu satu paket dalam teori circuit of culture-nya Stuart Hall. Dan ini memang benar-benar sesuatu hal yang memang entah kenapa saya memang menemukannya akhirnya bertahap. Kemarin pertamanya karena mungkin saya mencarinya juga bertahap, melacaknya bertahap. Pertama dari justru bukan, sayangnya saya terbalik, kemarin mencari dari identitas dulu, sehingga awalnya saya sempat terjebak pada psikologi sosial, sosiologi dan lain sebagainya. Namun demikian ternyata ketika dalam circuit of culture dari Stuart Hall ini memang ternyata satu paket, bahwa dalam circuit of cycle atau sirkuit kebudayaan di sini dapat kita lihat di bagan ini ada representasi, identitas, lalu produksi, lalu ada konsumsi, kemudian ada regulasi, dan kemudian kembali lagi direpresentasikan. Tadi kita tentang representasi dan identitas kita kita sudah membahasnya. Bahkan untuk identitas kita sudah sejak minggu lalu saya jelaskan dengan teori sosiologi dan psikologi sosialnya Henry Hutchfeld kalau tidak salah. Nah, itu ada di sini dalam satu paket ini memiliki antara representasi dengan identitas, ini memiliki hubungan. Representasi itu ya merepresentasikan identitas, lalu kemudian begitu pula sebaliknya, identitas juga ditunjukkan atau diperoleh dari sebuah representasi. Kemudian identitas ini juga diproduksi, dan identitas ini kemudian juga diproduksi ulang. Makanya saya menyebutkan di sini, walaupun di sini tidak ada, saya menyebutkan identitas ini juga direproduksi. Representasi juga tadi merupakan proses produksi makna, dan juga bisa representasi itu direproduksi kembali. Lalu kemudian tentu saja ketika ada produksi pasti ada yang mengkonsumsi. Nah, di sini ada yang membuat, lalu kemudian ada yang menggunakan.
siapa yang membuat? Yang membuat tentu saja mungkin agen-agen ataupun ya masyarakat itu sendiri dalam proses interaksinya. Lalu kemudian itu dikonsumsi dalam arti digunakan bersama. Lalu kemudian di sini ada regulasi. Regulasi menentukan bagaimana sebuah representasi, sebuah identitas itu akan tetap lestari atau tidak, sehingga memunculkan berbagai macam aturan, patokan-patokan tertentu supaya identitas itu tetap terjaga dan relatif tidak berubah. Nah, namun demikian dalam kasus ini, terjadi transformasi dari mulai seni etnis atau adat kemudian menjadi seni atraksi atau seni pertunjukan yang dipertontonkan. Nah, di sini yang bisa kita nanti akan kita diskusikan pada hari Selasa nanti, apakahkah bagaimana dengan regulasi yang ada, bagaimana dengan ketetapan yang ada, apakah menjadi dua, jadi ada kesenian yang akhirnya menjadi tetap ritual adat, kesenian yang kemudian menjadi kesenian yang memang menjadi sebuah pertunjukan yang merupakan sebuah representasi juga dari bahwa ada kesenian adat yang digunakan untuk, jadi kalau misalnya kadang kan mungkin kita tabu ada semacam tabu atau semacam mungkin ada larangan-larangan tertentu ketika kita tidak terlibat dalam ritualnya tapi menonton. Tentu saja mereka yang melakukan ritual bisa jadi akan tersinggung, ini ritual bukan tontonan dan lain sebagainya. Ada berbagai macam hal yang nanti akan menjadi lebih kompleks. Oke, sehingga muncul regulasi yang seperti apa kita akan diskusikan nanti. Oke, berikutnya tadi saya katakan ada istilah selain produksi, ada istilah reproduksi dari pertunjukan. Ketika suatu kesenian adat bahkan merupakan ritual, merupakan produk dari masyarakat tertentu, dan ya itu memang produk dari masyarakat tertentu, baik dari sebuah agen ataupun dari proses interaksi itu akhirnya dengan sedemikian rupa itu menjadi sebuah adat ketika dilakukan berulang-ulang dan akhirnya menjadi identitas, menjadi ciri khas atau dilakukan dalam waktu-waktu tertentu secara reguler dan teratur. Dan untuk hari ini banyak ritual atau banyak kesenian-kesenian adat atau bahkan ya ritual itu tadi itu menjadi sebuah bertransformasi atau berubah menjadi sebuah seni pertunjukan. Dan di sini apakah sebetulnya sebuah reproduksi? Maksudnya itu dihasilkan menjadi produk-produk yang baru lagi. Jadi dari kemasan baru dikemas tertentu untuk untuk menjadi seni pertunjukan. Seperti kalau di dalam seni karinding itu mereka juga berkolaborasi dengan seni-seni modern. Dia katakan dengan Ariel Noah, dengan Iwan Fals dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi diangkat menjadi beberapa diantaranya menjadi budaya populer. Tapi di sana tentu saja yang diangkat adalah beberapa representasi dari sebuah identitas tertentu, kekhasan tertentu untuk mengekspresikan keindahan seni dan lain sebagainya, dan menjadi populer dan lebih diterima, lebih dikenal oleh banyak orang. Lalu kemudian di sini apakah juga ini nanti yang akan kita diskusikan bahwa ini merupakan sebuah komodifikasi dari identitas, komodifikasi dari sebuah representasi, komodifikasi dari sebuah yang tadinya ritual akhirnya menjadi sebuah komoditi. Oke, komodifikasi di sini adalah bagaimana sesuatu yang apapun itu akhirnya menjadikan jadi komoditi. Seperti misalnya beberapa hal yang tadinya bukan tontonan akhirnya menjadi pertunjukan, dan tentu saja itu nanti akan menjadi komoditi ketika itu ditarik pada bidang pariwisata, bidang dan itu untuk pertunjukan umum dan untuk banyak hal yang mendatangkan keuntungan secara material, atau itu menjadi komoditi yang dalam tanda petik bisa layak untuk dijual. Oke, ini kita diskusikan nanti. Lalu kemudian tentang regulasinya, adakah regulasi ritual adat ini apakah akan dilestarikan tetap sebagai adat
sebagai badan adat dari tradisi, ataukah akan dijadikan menjadi seni pertunjukan dan di sana mungkin ada pakem-pakem tertentu, ada aturan-aturan tertentu, atau kemudian akan muncul sebuah kebijakan, sebuah regulasi bahwa di sana ada seni pertunjukan dan yang satunya adalah seni tetap menjadi ritual. Nah, di sini ataukah mungkin itu tetap menjadi pertunjukan, menjadi semakin populer sehingga itu tetap lestari, sementara tradisi itu apakah masih ada ataukah akhirnya hanya menjadi seni pertunjukan saja, ataukah paling tidak itu sebuah upaya untuk mempertahankan sebagai kesenian, sebagai seni, apakah itu pertunjukan atau tidak, tapi apakah yang dipertahankan adalah representasi identitas tadi. Oke. Nanti kita diskusikan di Google Meet dan saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk pemicu diskusi saja, karena ada beberapa video yang ya oke lah kita potong sebagai apa namanya, ada yang memang materi full, tapi pada dasarnya karena saya juga sebetulnya masih mendapatkan ini juga relatif baru, karena ketika masa-masa kuliah saya banyak hal yang memang belum diajarkan pada saya dan saya baru menemukan itu ketika saya coba menengok materi-materi dari dosen-dosen saya dulu dan ternyata sudah jauh berkembang dan saya jauh ketinggalan. Dengan demikian apapun referensi beliau coba saya ikuti supaya saya tidak ketinggalan dan supaya Anda di sini juga tidak ketinggalan dan bisa ya paling tidak bisa mengimbangi, paling tidak ketika ada wacana tersebut kalian bisa terlibat dalam diskusi dan lain sebagainya, apalagi nanti ketika Anda dicek AI dan lain sebagainya, sebagai sebagai sebuah kita di Kalimantan Barat ini belajar antropologi juga baru berapa tahun kan, dan antropologi kita juga baru berusia ya mungkin 6 tahun, baru 6 tahun, sementara di luar sana sudah cukup panjang ceritanya. Oke, itu saja dulu. Yang penting kita tetap berkembang, kita tetap terus coba update yang ada di luar sana, kita melihat ini ya memang yang masa lalu tetap akan kita pelajari, tetap akan coba kita kita pertahankan sebagai milik kita, tapi kita juga sambil untuk mempelajari hal-hal yang memang sudah berkembang di luar sana, terutama dalam teori-teori kebudayaan, teori-teori sosial, terutama teori-teori humaniora dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ketinggalan, dan saya pun juga akan tetap menemani Anda semua untuk belajar, dan saya rasa energi kalian masih lebih kuat dan masih bisa jauh lebih panjang lagi untuk belajar, sementara saya hanya sekedar mengejar apa yang memang dapat digunakan sebagai detonator atau pemicu Anda untuk belajar lebih lanjut. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di hari Selasa nanti atau video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.